إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ada beberapa hal yang perlu untuk kami ingatkan terkait mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari sebagian, yaitu pertama, ada fatwa yang ini sudah sejak lama yang kita ketahui ya, dari fatwa para masyayikh kita seperti Syekh bin Baz rahimahullah tentang hukum al-i'timad ala hisabil falaki ala ikhbar al-hassabin, ya, hukum berpegang, bertopang atau berdasarkan pada informasi yang datang dari para ahli falak, ahli astronom tentang adanya gerhana. Dan fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang mengatakan tidak pantas untuk diumumkan, ya, la yanbaghi. Ini kata la yanbaghi perlu di garis atasi, ya, atau di stressing bahwa la yanbaghi bukan tidak boleh, tapi tidak patut, kurang pas, ya, kurang tepat mengumumkan tentang hal ini, karena alasan beliau bisa maksud dari Allah mendatangkan gerhana itu mungkin akan berkurang hikmahnya, ya, karena sebagaimana kata Allah, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, tidaklah Allah datangkan tanda-tanda kekuasaannya kecuali takhwifa, sebagai pemberi rasa takut, ya, utamanya memang kalau seperti gerhana matahari, ya, atau gerhana bulan juga. Gerhana matahari di tengah siang hari tiba-tiba gelap, ya, seperti yang pernah terjadi. Orang akan rasa takut, jangan-jangan kiamat. Atau juga orang menyaksikan fenomena bulan yang berbeda dengan yang lainnya, memerah umpamanya, seperti yang mungkin insyaallah mungkin, ya, kita akan saksikan mungkin besok. Kan itu seperti Syekh Utsaimin mengatakan tidak pantas, ya. Dan masalah ketiga adalah tentang gimana kalau tidak kelihatan, ya, gimana kalau tidak kelihatan. Maka secara singkat perlu untuk kami sampaikan. Untuk yang pertama, bahwa memang i'timad ala hassabin, ala falakiyin, untuk berdasarkan kita sholat gerhana hanya berdasarkan hitungan atau perhitungan informasi yang datang dari ahli astronom, ahli falak dan apalah namanya, lalu kita sholat gerhana tanpa kita melihat bahwa memang terjadi gerhana, dalam artian tidak ada bukti terjadi gerhana, cuma menurut teori, menurut perhitungan seharusnya terjadi gerhana, tapi ternyata setelah diteliti malam itu tidak ada gerhana, tapi kita bilang biar tidak ada, sudah dikatakan astronom gitu. Itu yang tidak boleh, ya, i'timad, hanya berpegang seperti itu. Dan ini sama dengan ketika kita menetapkan Ramadan atau menetapkan Eid Lebaran hanya karena informasi hasil falak, bukan hasil ru'yah. Itu maksudnya, ya. Dan itu kita ingatkan, makanya dalam pengumuman sholat gerhana kita bilang jika gerhana terlihat, ya, jika gerhana terlihat, artinya memang jika betul-betul terjadi. Adapun kalau tidak terjadi, maka tidak ada sholat gerhana. Yang kedua, adapun apa yang disebarkan tentang fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa memang di masa-masa itu ketika datang gerhana seperti yang kita sebutkan tadi, memang menimbulkan rasa takut karena ada fenomena alam yang luar biasa yang mereka tidak bayangkan sebelumnya. Karena informasi di zaman itu tertutup, ya, bahkan tidak akan tersebar. Ahli falak pun, ahli astronom, seandainya mereka meneliti di zaman itu umpamanya, dan mereka bisa menangkap fenomena alam itu, mereka tidak punya waktu dan kesempatan untuk menyebarluaskan ke seluruh tempat. Maka mereka baru tahu, biasanya di zaman itu mereka baru tahu adalah ketika melihat. Maka disitulah disuruh as-salatu jamiah, disuruhkan panggil, karena baru tahu, waktu itu belum ada informasi sebelumnya. Nah, di masa saat sekarang kita ini, kemajuan teknologi astronomi, perhitungan-perhitungannya yang secara jujur, walaupun kita anggap ini tidak boleh jadi dasar, tapi secara jujur ini tetap menjadi acuan, ya, menjadi acuan yang hingga hari ini pun ketika kita
kenapa sampai kita melihat sudah saatnya kita ru'yah? Ini juga hasil perhitungan hisab sebenarnya. Walaupun itu membantu kita, sekali membantu untuk kita bilang sudah saatnya kita turun umpamanya untuk ru'yah. Dan kita tidak bisa pungkir bahwasanya ini sudah mereka perhitungkan dan informasi pun sudah tersebar, ya. Maka sebelum kita tidak mengumumkan, ini kita seakan-akan mau menghalangi matahari yang sudah terbit, ya. Informasi yang sudah tersebar lalu kita mengatakan jangan kita sebarkan, tutup telinga dan jangan kita sebarkan. Biar kita sepakat, ya, seandainya komunitas wahdah sepakat jangan sebarkan, orang lain justru akan tertawa kita dan mengatakan antum tidak sebarkan, antum tidak tahu ya informasi, ya, bahwasanya besok akan terjadi gerhana. Maka ikhwan sekalian, ini pertama bukan kita yang sebarkan, memang sudah tersebar informasi bahwa akan terjadi gerhana. Maka kenapa saat sekarang kita perlu memandang perlu untuk kita umumkan bahwa kita akan sholat gerhana? Ini justru mengarahkan umat kepada yang lebih baik, di mana ketika informasi sudah tersebar, banyak orang awam yang mengatakan ini gerhana bulan total, pemandangan yang sangat luar biasa yang mungkin akan disaksikan jarang dalam berapa tahun. Mereka sudah mungkin memikirkan kegiatan-kegiatan untuk bisa menyaksikan dengan indahnya. Kita mau ingatkan mereka sunnah yang sebenarnya itu yang perlu dilakukan, bahwa jika betul-betul terlihat, bukan itu yang kita lakukan, bukan kita kumpul-kumpul di pantai Losari umpamanya menyaksikan langsung, ya, lalu sambil makan-makan kacang atau apalah, ya, apalagi kalau maksiat waliyadzubillah. Tapi justru kita kumpul di rumah Allah, dan ini ingat, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, didatangkan untuk membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beristighfar, kita bertakbir, kita sholat, kita ibadah, kita bersedekah dan seterusnya. Jadi pengumuman ini tidak mengapa insyaallah, karena memang sudah terjadi, artinya sudah tersebar, kita hanya mau mengarahkan, ya, hal tersebut. Yang ketiga, gimana kalau kita tidak melihat, atau pertanyaan mungkin, apakah setiap kita yang mau sholat mesti semuanya melihat? Jadi kita antum lihat, ya silakan sholat, antum tidak lihat jangan sholat, ya. Apakah memang gitu? Dalam hadis memang dikatakan fa idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat terjadinya gerhana maka sholatlah, fasallu, sholatlah. Jangan memahami bahwasanya setiap orang itu mesti melihat. Makanya dalam hadis sunnahnya ketika sudah ada yang melihat, Nabi SAW menyuruh dia memanggil as-salatu jami'ah, salat kumpul untuk kita salat. Maka apakah yang terpanggil itu hanyalah orang yang melihat saja atau yang mendengarkan panggilan tersebut? Sama dengan azan. Azan muadzin yang kita percayakan, dia yang sampaikan kepada kita waktu sudah masuk. Biasa kita tidak sadar, ya. Maka kita bilang, saya tidak tahu ini apakah memang betul waktu sudah masuk, enggak, ya. Dia itu sebagaimana dalam hadis, wal muadzinu mu'taman, muadzin itu orang yang terpercaya, sudah kita amanahkan, maka kita percaya saja walaupun kita tidak menyaksikan langsung bahwa waktu adzan sudah masuk. Sama juga bahasa hadis dalam masalah lihat hilal, fa idza ra'aitumuhu, ya, atau sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah jika kalian melihatnya dan berbukalah jika kalian melihatnya. Ulama kita mencukupkan satu orang yang menyaksikan yang terpercaya untuk masuknya puasa sudah cukup. Dua orang yang terpercaya menyaksikan untuk masuknya lebaran sudah cukup. Tidak mesti semuanya melihatnya. Maka kita bilang di daerah kita di Indonesia, kita tidak melihat di Makassar, tidak kita lihat umpamanya karena mendung, ya, seperti umpama seandainya besok mendung. Tapi ternyata di Jeneponto sana, di Takalar sana, di Goa sana ada yang melihat. Apakah kita bilang biarlah orang Takalar yang puasa kalau seandainya sedang puasa, ya? Dan hadisnya mengatakan sumuli ru'yatihi wa aftiru li, tidak. Yang matlaknya wahid, yang matlaknya sama, kita cukupkan dengan informasi di situ. Makanya Syekh Al-Munajjid hafizahullah dalam fatwa beliau mengatakan tidak dilaksanakan sholat gerhana kecuali jika melihat atau memang terjadi di fi baladihi, di negerinya, di daerahnya. Dan itu seandainya besok, ya, mendung tidak terlihat di sini, kita melihat mana bulan tidak terlihat, tapi ternyata di sana ada orang yang di daerah-daerah Goa kah atau di mana melihatnya, lalu informasinya akurat, maka tidak mengapa kita atau tetap kita
melaksanakan sholat gerhana tersebut. Ini khususkan, dan dengannya kami kembali mengajak kepada kita bahwa jika ya terjadi gerhana besok, mari kita laksanakan sunnah yang mulia ini, yang kalau hitungan-hitungannya, lagi-lagi ini kita hitungan-hitungan cuma kita jadikan acuan, tapi pelaksanaannya ketika sudah disaksikan bahwa memang sudah mulai terjadi gerhana, hitungan-hitungannya kalau di waktu Indonesia Tengah, di daerah kita ini jam 8-an itu sudah mulai, walaupun belum gerhana total ya, tapi sudah mulai. Dan begitu sudah mulai, itu sudah kita boleh laksanakan sholat. Ya, karenanya kita anjurkan untuk ikhwah sholat isya di sini besok, bagi yang mau melaksanakan sholat gerhana di sini. Kalau terjadi, sekali lagi sholat isya di sini, dan kalau memang gerhana sudah terjadi pada isya, kita langsung sholat. Ya, kita langsung melaksanakan sholat. Karena itu sebaiknya makan malamlah dulu, ya, karena mungkin pada isya, mungkin kalau belum kita tunggu sampai terjadi gerhana, dan mungkin karena sholat gerhana sunnahnya panjang bacaan, maka siap-siap ya, siap-siap panjang bacaan. Miriplah kalau kita 1 juz 1 malam kalau tarawih, ya, cuma bedanya kalau tarawih kan 8 rakaat 1 juz, ya, kalau kita ini 2 rakaat 1 juz, ya. Jadi siap-siap untuk melaksanakan sunnah yang mulia. Ini belum apa-apa. Kalau sunnah Nabi kita SAW 1 Al-Baqarah 1 rakaat, ya. Rakaat kedua Ali Imran, ya. Jadi saddidu wa qaribu. Semoga Allah ikhlaskan hati kita dan menjadikan ini sebagai momen untuk kita lebih dekat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Dan ingat, di antara sunnah adalah bersedekah, ya, sunnah bersedekah, ya, wa tasaddaqu. Dan Imam Bukhari sudah membuat bab khusus bersedekah pada saat terjadinya gerhana. Dan lagi-lagi bukan tertawa-tertawa melihat fenomena tersebut, mari hadirkan khusyuk, rasa khusyuk dan ketakutan kepada Allah. Nabi kita SAW mengeluarkan hadisnya atau mengatakan hadisnya, "Lau alimtum ma alimtu la dawahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Jika ilmu kalian sama dengan ilmuku, maka niscaya kalian akan banyak nangis dan sedikit tertawa. Itu dalam momen gerhana, ya, karena dalam momen gerhana beliau dalam sholat diperlihatkan surga dan neraka, lalu beliau banyak menangis. Langsung di antara isi khutbah yang beliau sampaikan adalah, seandainya ilmu kalian sama dengan ilmuku, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Semoga momen-momen seperti ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, bukan justru kita kufur akan nikmatnya dan justru kita lalai dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa hadanallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.